Halo guys, kembali bertemu dengan Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks, kardio, dan vaskuler. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan di Q&A Instagram saya. Ada beberapa pertanyaan yang kira-kira sangat penting harus saya jawab, yaitu apakah stent jantung, apakah operasi bypass, dan bagaimana menjaga supaya tindakan tersebut bisa menghasilkan yang terbaik. Ya, pertanyaan pertama yang saya lihat di sini menanyakan bagaimana sih keluhan orang sakit jantung. Ya, memang keluhan orang sakit jantung itu sangat bervariasi. Ya, bisa kita lihat bahwa ada rasa tidak nyaman pada dada, ya, yang kadang-kalanya bisa menjalar, ya, khususnya di dada kiri, ya, kadang-kadang menjalar ke tangan kiri atau menjalar sampai ke punggung atau seperti rasa tercekik, seperti orang sakit MA, ya, nyeri ulu hati, ya. Makanya kemarin baru tadi malam saya ditelepon oleh kerabat, dia wanita usia 56 tahun, mengeluh sakit dada seharian, ya, dan dia sangat-sangat khawatir apakah itu sakit jantung, serangan jantung. Akhirnya saya melihat bahwa dia punya riwayat sakit MA lambung, ya. Nah, tapi juga dia mempunyai faktor-faktor risiko, yaitu obesitas, ada hipertensi, ya, dan pernah dilakukan echo, ada gangguan di katup juga. Akhirnya saya anjurkan untuk berobat ke klinik atau UGD, unit gawat darurat, dan ditemukan ternyata dia bukan serangan jantung, tetapi hanya keluhan dari MA-nya. Dan ada juga keluhan seperti berdebar-debar, atau seperti cepat lelah, atau rasa ya kadang-kadang keringat dingin kalau dia melakukan aktivitas, mandi, atau olahraga, dia merasa cepat capek atau suka rasa tidak enak di dada. Itu juga bisa menandakan adanya gangguan jantung. Tapi ada satu hal yang juga penting kalau yang kita sebut myocard infarct atau serangan jantung. Bagaimana itu guys? Ini biasanya serangannya itu tiba-tiba, bisa di pagi hari. Ya, ada perasaan sakit yang luar biasa, yang hebat, ya, disertai dengan keringat dingin, ya, dan itu bisa berlangsung 10, 20 sampai 30 menit, ya. Dan itu diawali dengan adanya sesuatu aktivitas atau lagi emosi atau stres, ya, atau mungkin pasien ini lupa, dia mungkin makan obat tidak teratur, ya. Jadi harus hati-hati dengan keluhan-keluhan seperti itu, dan sebaiknya segera ke rumah sakit dan dia akan dilakukan pemeriksaan EKG, dan dia akan ditemukan adanya gangguan EKG yang khas untuk serangan jantung, dan dia lakukan pemeriksaan enzim, CK-CKMB, dan troponin T, dan biasanya meningkat signifikan. Dan untuk itu dia akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah ya, harus kateter dan dipasang ring atau stent. Kira-kira begitu guys pertanyaan yang pertama. Ya, tapi ada lagi yang pertanyaan kedua. Di sini saat ditanyakan, bagaimana dok cara mencegah kena serangan jantung? Ya, memang pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, kalau kita lihat, ya, bagaimana cara mencegahnya? Ya, memang itu diawali dari pola hidup kita. Ya, proses penyakit jantung koroner, ya, kita sebut penyakit jantung koroner, itu adalah satu penyakit penyumbatan atau penyempitan dari pembuluh jantung yang disebabkan oleh adanya proses aterosklerosis. Apa itu guys aterosklerosis? Aterosklerosis adalah proses yang adanya endapan kolesterol, ya, kalsium, dan zat-zat yang menyebabkan dinding pembuluh jantung itu menebal.
dan suatu saat bisa penebalan itu akan menimbulkan satu proses penyumbatan total, yaitu yang kita sebut serangan jantung. Nah, bagaimana mencegahnya? Yaitu kita harus tahu ada faktor-faktor risiko yang bisa dirubah, ada faktor-faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu seperti apa? Tadi penyakit hipertensi. Apa itu guys? Penyakit hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Apabila tekanan darahnya lebih dari sistoliknya di atas 135 dan diastoliknya di atas 95. Atau yang kita sebut penyakit diabetes mellitus yang gula darah sewaktunya bisa lebih dari 200 atau gula darah puasanya lebih dari 110. Atau HbA1c-nya di atas daripada ambang batas, biasanya di atas dari 6, ya. Dan adanya juga hiperkolesterol. Apa itu guys hiperkolesterol? Itu adalah peningkatan dari kolesterol tubuh. Yang biasanya kita lihat ada 3, yaitu HDL, ya, high density lipoprotein, itu adalah kolesterol baik, nilainya harus di atas 50 atau 60. Atau LDL, ya. LDL adalah kolesterol jahat. Itu harus di bawah 130. Kalau memang dia sudah ada hipertensi, diabetes, sebaiknya di bawah 100. Atau kalau sudah sakit jantung dalam arti dipasang stent, operasi bypass, harus di bawah 70. Yang berikutnya apa guys? Adanya kurang olahraga, ya. Biasanya penderita ini dia tidak senang berolahraga atau beraktivitas, lebih banyak duduk, diam di rumah. Berikutnya adalah stres. Sangat penting mengelola stres. Tidak ada hidup ini tanpa stres, tapi tidak perlu juga kita stres yang berlebihan. Yang berikutnya adalah obesitas. Obesitas apa itu guys? Kalau berat badan melebihi ideal, ya, itu perlu kita periksa. Dan yang tidak bisa dirubah adalah faktor turunan, ya. Laki lebih banyak pada usia di bawah 50 tahun dibandingkan perempuan, ya. Itu tidak bisa kita rubah, memang dia sudah akan begitu, ya. Jadi faktor-faktor risiko itu harus diperhatikan dan dikontrol atau diobati. Yang berikutnya, bagaimana mencegah adalah medical check-up rutin. Pada saat ini saya menganjurkan untuk para pendengar yang memang punya risiko, orang tuanya, ayah ibunya sakit jantung, diabetes, hipertensi, sebaiknya check up lebih awal. Mungkin bisa di bawah usia 30 tahun, kita bisa cek kadar gula, ya, tekanan darah, kadar kolesterol, ya. Kalau memang high risk, perlu juga pemeriksaan CT scan, calcium scoring, treadmill, ya. Semua itu adalah bisa men-screening atau mendeteksi adanya penyakit jantung koroner. Dan yang berikutnya adalah kita harus membiasakan hidup yang sehat. Apa itu hidup sehat? Bahwa kita harus berolahraga rutin, ya. Kita harus mempunyai hobi yang baik, ya, yang tidak membuat kita stres, ya. Dan juga kita harus cukup tidur. Ya, ada yang bilang tidur lebih baik 8 jam dan teratur, ya. Jangan dibalik, tidur pagi sampai sore, malam begadang. Jangan salah, ya. Begitu guys, cara mencegah penyakit jantung koroner. Pertanyaan berikut saya bacakan. Masih boleh rokok nggak dok kalau sudah pernah kena serangan jantung? Wow, tadi saya lupa ya menjelaskan faktor risiko selain yang tadi saya sebut adalah merokok. Ya, memang Indonesia itu terkenal dengan juara merokoknya. Ya, memang kasus
kita saat ini sangat meningkat karena adanya kebiasaan merokok. Jadi apa itu resiko pada orang merokok? Ya, kalau kita lihat memang merokok itu adalah selain tadi saya sebutkan faktor resiko adalah resiko yang berat untuk terjadinya kelainan pembuluh darah. Jadi bukan hanya jantung guys, bisa otak, ya, bisa jantung, ya, bisa pembuluh-pembuluh darah di tungkai, ya, bisa terjadi proses aterosklerosis tadi atau terjadinya penebalan dinding pembuluh. Nah, bagaimana kita menghindari supaya tidak terjadinya itu? Ya, salah satu yang utama adalah merokok. Karena kita tahu bahwa dengan merokok dan apalagi adanya faktor risiko diabetes, hipertensi, ada satu proses kerusakan endotel atau dinding pembuluh darah yang menyebabkan endotel itu gampang sekali dimasuki oleh kolesterol tadi, yang makanya saya bilang tadi terjadinya penebalan tadi. Kedua, karena adanya proses daripada zat-zat di dalam rokok tadi akan menyebabkan endotel itu gampang pecah. Kalau pecah akan keluarnya pembuluh kolesterol itu ke lumen pembuluh darah, itu juga akan bisa menyebabkan terjadinya akut coronary syndrome. Jadi jangan merokok. Pertanyaannya, kalau udah serangan jantung boleh merokok? Enggak, serangan jantung saja tidak boleh merokok, apalagi kalau sudah pernah serangan jantung. Wajib hukumnya untuk berhenti merokok. Begitu itu guys, mudah-mudahan penjelasan ini sangat jelas dan bisa kita hindari merokok. Ya guys, ada pertanyaan lagi nih, ini juga menarik, sangat menarik. Bagusan mana, bypass atau ring jantung? Dua-duanya bagus guys. Ya, saya dokter bedah jantung bersikap netral. Ya, banyak pasien dari dokter jantung datang ke saya bertanya, dok, bisa nggak saya ini tidak dioperasi, hanya pasang ring atau obat-obat saja. Nah, saya sebagai dokter bedah jantung ya harus menjelaskan yang mana sih sebenarnya yang baik. Ya, kita harus tahu dulu apa itu stent jantung, apa itu operasi bypass. Ya, mungkin di episode YouTube channel saya ada juga bisa ditonton apa itu operasi bypass. Saya pernah juga menyiarkan bagaimana operasi bypass itu. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa pada prinsipnya tindakan-tindakan invasif, yaitu pemasangan stent, ring atau stent itu sifatnya bisa dilakukan pada kondisi-kondisi emergensi. Contohnya, ada pasien datang dengan serangan jantung akut dan segera dilakukan kateterisasi. Apa itu kateterisasi? Adalah suatu pemeriksaan bisa melalui radialis atau melalui femoralis, ya, di lipat paha ini, arteri femoralis, dimasukkan satu alat kateter yang berukuran sekitar 2 mili atau 2,5 mili, ya, dan itu bisa masuk melalui arteri radialis sampai ke pembuluh nadi besar atau aorta. Dan di pembuluh nadi besar itu ada 2 lubang, ostium koroner namanya. Ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, biasanya seorang ahli jantung intervention, namanya ahli jantung intervention, dia akan memasukkan kateter dan mempunyai teknik khusus sehingga kateter itu akan masuk ke dalam lumen atau ostium tadi, dan di situ akan bisa disuntikkan kontras dan akan kelihatan gambaran dari pembuluh darah koroner, dan kita bisa menilai apakah ada penyumbatan, penyempitan, dan kalau ada penyempitan akan dilanjutkan dengan tindakan yang lebih invasif, yaitu dia akan memasukkan satu selang kateter lagi yang di ujungnya ada balon, ya, dan di ujungnya lagi ada balon dan stent.
Ya, biasanya pemilihan itu kita lihat dari kondisi pembuluh jantungnya. Dan setelah kateter itu dimasukkan ke dalam pembuluh koroner yang menyempit tadi, dan akan bisa dibuka, kalau dia sumbatan total ya bisa kita buka. Sehingga orang yang baru serangan, ya di 4 atau 6 jam baru awal-awal serangan, itu bisa mendapat pembuluh darahnya dibuka kembali dan serangannya akan mendapat satu recovery yang lebih baik. Yang tadinya mungkin jantungnya, otot-otot jantungnya akan mati yang kita sebut nekrotik, setelah dibuka kalau dalam kondisi yang tadi awal-awal 4-6 jam itu akan tidak sampai rusak permanen. Itu salah satu tindakan yang kita sebut primary PCI. Atau kalau memang sumbatan-sumbatannya itu banyak, tetapi tidak ada yang total, mungkin kita harus pikirkan apakah itu perlu pasang stent atau harus operasi bypass. Secara umum, kapan orang, karena ini bidang saya, bedah jantung, kapan orang itu harus di bypass? Biasanya kalau sumbatannya itu ada di pembuluh jantung kiri yang utama atau yang kita sebut left main disease. Kedua, kalau penyumbatannya di 3 pembuluh darah besar, terutama di daerah pangkal-pangkal di proksimal. Ya. Ketiga, kalau ada penurunan daripada fungsi jantung dan ada faktor-faktor resiko. Nah, secara umum memang pemasangan stent ya bisa dilakukan juga pada pembuluh darah. Nyumbatan pembuluh darah yang 3 pembuluh darah besar bisa. Tapi bisa kita lihat dari juga ada yang namanya syntax score. Kalau di atas 22 atau moderate ke atas, lebih baik kita lakukan operasi bypass, itu contohnya. Nah, setelah dilakukan pemasangan stent atau bypass, bagaimana bedanya? Kalau stent itu memang habis dilakukan biasanya dirawat 1-2 hari, 1 hari di ICU mungkin, 1 hari di ruang biasa dan akan pulang. Tapi kalau operasi bypass mungkin perlu tinggal lebih lama, 5-7 hari. Dan pemulihannya mungkin perlu selama 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan pasien bisa melakukan aktivitas kembali setelah operasi bypass. Kira-kira begitu guys perbedaan-perbedaannya dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan pada kasus-kasus penyakit jantung koroner. Nah, ada nih pertanyaan yang berikutnya ini. Bisa nggak tersumbat lagi nantinya setelah bypass? Apa ada pantangan? Ya, apapun yang kita lakukan, baik itu pemasangan stent, ring, cincin, atau operasi bypass, ya, operasi bypass yang seperti saya katakan itu adalah operasi yang besar, ya, tapi dia akan kita ambil pembuluh darah dari dada sini, arteri mamari interna, dari tangan, arteri radialis, dan dari kaki, vena savena magna. Itu kita lakukan seperti pemasangan atau membuat jalur baru. Yang tersumbat tetap ada, tetapi kita beri suplai darah baru dari pembuluh yang kita cangkokkan tadi. Ya, apapun yang namanya dicangkok ataupun ditanam itu pasti ada resikonya juga, ya, seperti juga pembuluh yang ada di dalam tubuh juga mungkin akan ada tersumbat, walaupun proses sumbatannya itu bisa berlangsung 5-10 tahun. Jadi bisa dicegah, makanya perlu makan obat-obatan yang rutin seperti pengencer darah, antiplatelet, aspirin, clopidogrel. Ya, kedua harus lemaknya itu harus dikontrol, kolesterolnya harus dikontrol, bisa dikasih obat-obatan seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Dan yang ketiga, ya kalau dia hipertensi harus makan obat anti hipertensi seumur hidup. Kalau dia diabetes harus makan obat diabetes seumur hidup. Kalau dia ada kegemukan harus turunkan berat badan. Olahraga rutin teratur dengan olahraga yang memang dosisnya harus dikonsultasikan dengan dokter jantungnya. Saya pikir itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lihat, ya, dan
guys, sebagai closing statement dari saya katakan bahwa orang yang sudah pernah diketahui penyakit jantung koroner hampir tidak pernah ada serangan jantung atau kematian mendadak. Itu harus diingat. Pesan saya, medical check up yang baik, check up jantung yang baik, sehingga Anda mengenal penyakit jantung dan Anda tidak pernah akan kena serangan jantung dan meninggal mendadak. Terima kasih atas perhatiannya guys. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati.